1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bersama kita mengambil waktu mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama kita naikkan pujian kehormatan bagi Allah kita. Mari kita masuk di dalam doa. Dan sebelumnya saya meminta saudara mengoreksi hati dan pikiranmu. Apakah masih ada dosa-dosa tersembunyi yang belum diakui di hadapan Tuhan? Inilah waktunya kita mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur jika Tuhan memampukan kami tetap bisa menjadi orang percaya. Dan terkala kami melihat satu minggu yang sudah kami lewati ya Tuhan, mungkin ada perkataan kami yang menyimpang daripada firman Tuhan, atau menyakiti hati Tuhan dan sesama. Ampunilah kami. Ampunilah kami jika dengan pikiran yang sama kami memikirkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskanlah pikiran kami. Kami juga berdoa bila Engkau memberkati segala tingkah laku dan perbuatan kami. Jika ada hal-hal yang menyakiti sesama, kiranya Engkau sadarkan kami, supaya kami bisa hidup menjadi berkat. Dan kami serahkan juga untuk setiap kami yang mungkin belum memberitakan Injil, atau kasih kami belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, tilik hati kami, tilik pikiran kami, dan layakkan kami dalam ibadah ini. Terpujilah namamu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam sejahtera jemaat sekalian. Puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Apapun dalam hidup kita, baik saat kita beribadah maupun di saat-saat kehidupan kita, biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi Bapa kita di surga.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Ayo bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu ya Tuhan. Segala puji untuk-Mu. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terpujilah nama Allah, Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang patut ditinggikan dan dipuji. Dengan hormat, jemaat diminta berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dengan semangat kita akan puji namanya lewat pujian ini. Sambil bertepuk tangan. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya.
Mari dengan semangat kita pujikan Allah kita. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Dengan hati yang bersuka cita, kita pujikan Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang maha tinggi. Bersama, nama Yesus yang ajaib, ialah Raja damai, yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Sekali lagi, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan. Sebelah kanan saya, puji dan muliakan namanya. Puji muliakan. Sebelah kiri saya, puji muliakan. Bersama-sama, puji muliakan namanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Allah kita Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan apapun. Dia Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan segala apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada yang seperti Dia. Dialah satu-satunya Allah kita. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Tuhan awal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah
persembahan yang hidup. Hanya oleh anugerah-Nya kita diberi kehidupan. Hanya oleh karena kasih kita diberi pertolongan hari tiap hari. Tiada Allah yang seperti Dia, Allah Yesus Kristus yang kita imani, yang kita percayai. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur tetap bisa hidup sampai pada saat ini, dan itu berarti ada maksud Tuhan yang indah agar kami sungguh-sungguh pakai hidup kami dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan sebuah tema, merendah menuju kemuliaan. Kami rindu supaya kami bisa belajar apa artinya rendah hati untuk sungguh-sungguh dipakai Tuhan menuju pada kemuliaan-Nya. Berkati hamba-Mu dan berkatilah setiap kami. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya minta saudara salaman dengan sebelahnya ya. Saya lihat kok tadi belum ya. Silakan. 1 orang 5 orang ya minimal ya. Katakan selamat bulan baru ya. Ini kan bulan baru ini ya. Bulan yang kelima ini sudah tidak terasa ya. Kadangkala hal kecil ini sangat penting ya. Saya pernah satu kali ada jemaat yang saya tanya, kenapa kamu tidak hadir lagi? Baru, jemaat baru. Dia bilang, jemaat Elion sombong. Saya bilang, kenapa? Dia bukan kerayaan kita ya, ke salah satu rayan. Dia bilang, aku datang itu loh, udah ada sing nyapa. Nah, terus aku bilang, ya nanti kita akan sebagai masukan gitu ya. Jadi kalau datang lihat kanan kiri ya. Nah, sapa, kasih senyum ya. Amin. Oke. Siapa di sini yang datang dengan sukacita? Angkat tangan. Oh, banyak ya. Sisanya sedih semua ini ya. Yang enggak angkat tangan. Ada yang sakit sembuh, ada yang berhalangan bisa hadir, dan saya bersyukur sekali bisa berada di tengah-tengah saudara. Nah, pagi ini saudara, satu tema yang sebenarnya menjadi kelanjutan dari Lukas 14 yang beberapa waktu lalu kita pelajari, yang pada minggu ini memberi atau judulnya adalah merendah menuju kemuliaan ya, merendah menuju kemuliaan. Yang kita akan dasari dari Lukas pasal yang ke-14. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-14. Kita akan membaca mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Lukas 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah mendapatkan, mari kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama ya.
Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Sudah dapat? Sudah ya? Tempat yang paling utama dan yang paling rendah, silakan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, saya pernah membaca sebuah artikel ya berkaitan mengenai narsistik ya atau narcissistic personality ya. Nah, saudara, satu kutipan yang saya ambil dari Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders ya, ini adalah artikel yang ditulis oleh perkumpulan psikolog di Amerika, dan ini kesimpulannya ciri-ciri kepribadian yang disebut narsistik ya. Nah, sebelum saya bahas ini, saudara semua sudah tahu kan narsis itu artinya apa? Bisa aku tak boleh. Narsis itu artinya apa? Memuja. Nah, nampaknya saya perlu cerita lagi ya. Kata narsis itu muncul, itu Alkisah menurut legenda Yunani kuno. Ada seorang pemuda yang gantengnya luar biasa. Ya sama Pak Aman 11-12 lah. Tapi satunya di bulan gitu ya. Saking ganteng katanya, karena Narsiskus ini bukan orang kaya, jadi dia tidak bisa lihat bayangan mukanya. Karena pada zaman itu hanya orang kaya yang punya cermin atau dari seperti perak gitu yang bisa memantulkan ya. Jadi Narsiskus ini dia punya hobi, tiap pagi dia habis mandi harum-harum, dia pergi ke sebuah kolam untuk lihat bayangan dirinya. Dan ketika melihat bayangan dirinya, dia lalu ngomong, cek gantengnya aku. Luar biasa. Ayo, tadi ada enggak yang berangkat begitu lihat cermin? Itu orang narsis ya. Jadi, singkat cerita, pemuda ini saking mengagumi dirinya, suatu hari, enggak tahu kenapa, saking dia memperhatikan wajahnya di bayangan kolam itu, lalu dia tergelincir dan masuk ke dalam kolam itu, dan singkat cerita, karena dia enggak bisa renang, dia meninggal. Dan tidak lama kemudian, menurut legenda itu, di samping kolam itu tumbuhlah bunga, yang kemudian oleh penduduk sekitar disebut bunga narsiskus ya. Dan kemudian gejala psikologi kemudian mengutip ini, orang yang memuja diri itu disebut sebagai narsis ya. Oke, sudah jelas ya. Nah, saudara, dikatakan bahwa ciri-ciri kepribadian narsistik seorang yang memuja diri adalah ada banyak sekali saudara ya, macam-macam. Semakin Anda banyak masuk di item-item ini, berarti Anda semakin apa? Narsis ya. Jadi mudah-mudahan semakin sedikit ya. Yang ingin saya garis bawahi adalah 3 hal ini saudara ya. Seorang yang narsistik dikatakan terlalu percaya diri, mengagumi kehebatan dan kelebihan diri sendiri, merasa istimewa dan minta dilayani ya. Dan ini ciri-ciri ini sangat cocok di apa yang Alkitab katakan, yaitu orang-orang Farisi ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika ini sambungan dari kisah yang lalu, jadi singkat cerita, Yesus itu diundang oleh kepalanya orang Farisi untuk makan bersama gitu ya. Nah, lalu kemudian ketika makan itu, Alkitab mencatat bahwa inilah yang kita baca tadi di Lukas 14 ya. Tapi ada satu kenyataan yang kita tidak bisa tolak, bahwa manusia itu kecenderungan ingin diakui, dihormati, dan berada di depan. Ada amin? Ya pasti itu, bohong kalau kita tidak mau. Kalau naik pesawat, kalau bisa naik apa? Kelas apa?
Yang di depan itu apa? Business class ya, atau yang VIP ya, atau VVIP yang di sayapnya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nonsen kalau kita ngomong kita tidak mau dipentingkan, tidak mau dihormati, itu omong kosong. Apalagi kita di kantor, kita ingin jabatan kalau boleh makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi ya. Itulah kenapa ada yang mengatakan sky is the limit ya. Langit itulah batasnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa manusia punya kecenderungan untuk jatuh ya. Kenapa? Karena dia selalu ingin dirinya dihormati dan berada di depan dan diakui ya. Dan kalau bisa kita dinotis begitu ya. Nah, salah satu saya pernah tanya ya, dosen saya, gimana kita tahu kita itu seorang yang egois atau seseorang yang sangat mementingkan diri? Dia bilang manusia itu, coba kamu foto katanya. Misalkan ini ya, tak foto, jepret. Waktu saya foto, tak tempel fotonya. Saya mau tanya, wajah siapa yang pertama Anda cari? Bohong kalau bilang, aku cari Evi. Misalkan Ci Febri ngomong, enggak. Bahkan saya pernah ikut persekutuan gereja Chinese sedunia waktu itu di Sanur ya, di Bali. Kami dikumpulkan di lapangan parkir, ada 3.000 peserta. Lalu dia bilang, kita akan foto. Saya cari-cari, mana tukang fotonya? Ternyata tukang fotonya naik ke building satunya di atas itu, dan dia foto dari lantai berapa begitu ya. Nah, ketika dicetak fotonya gede segini, saya mau tanya, saya tahu enggak saya di mana? Tahu enggak saya? Tahulah, padahal saya itu wis cilik gini mukanya, sudah di samping itu ada pohon kelapa, ada saya baliknya sedikit itu. Itu pun saya bisa mencarinya dengan jelas. Waktu orang tanya, Bapak ikut kowe? Ada, mana? Ini loh, ini. Ya. Itu adalah bukti bahwa manusia pasti punya kecenderungan untuk narsistik, mementingkan diri. Itulah kenapa saudara, kita harus waspada karena firman ini bukan saja kepada mereka yang menduduki jabatan di gereja atau punya potensi untuk menduduki jabatan di gereja, tapi untuk semua orang percaya, ya. Itulah kenapa kalau kita melihat konsep kerajaan Allah berbeda. Yesus ingin mengatakan kalau kamu mau menjadi besar dan mulia, itu dimulai dari sesuatu yang bawah atau rendah, ya. Kalau kamu ingin dimuliakan, harus dimulai dari sesuatu yang di bawah. Itulah kenapa dikatakan kemuliaan sejati itu tidak mempromosikan diri ya, tapi Tuhan sendiri yang mengakuinya. Dengan kata lain, kalau Tuhan itu mau mengangkat kita, ya apa susahnya? Ya, apa susahnya Tuhan mau mengangkat kita? Saya jadi ingat kisah Yusuf, tahu Yusuf itu? Yusuf yang pintar menafsirkan mimpi, saudara tahu? Ada satu waktu di mana Yusuf itu kemudian ketemu sama, kalau tidak salah, seorang juru minum raja atau apa. Kemudian dia menceritakan mimpinya. Lalu juru minum raja ini bilang, oh nanti ya kalau aku sudah keluar, kamu tak bantu keluar. Saya mau tanya, orang ini ingat gak sama Yusuf? Sungguh mati enggak? Kapan dia ingatnya? Waktu raja siapa? Raja Firaun itu mimpi. Baru dia ingat, oh aku punya teman di penjara, masih di penjara. Itu yang bisa menafsirkan mimpi. Lalu kemudian dia dipanggil keluar, baru kemudian Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2, paling penting di Mesir. Bayangkan, orang nomor 2. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan itu mau memuliakan kita, itu tidak susah. Tapi demikian sebaliknya, kalau Tuhan itu mau merendahkan kita, itu juga bukan sesuatu yang susah bagi Tuhan. Itulah kenapa saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu melihat firman Tuhan ini, karena bagian ini adalah nasihat Tuhan supaya orang percaya menjadi rendah hati. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu apa nasihat Tuhan dalam bagian ini? Kalau kita lihat di dalam bagian yang pertama di ayat 7 sampai di 9, di situ dikatakan demikian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang kau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang lain itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi
duduk di tempat yang paling rendah. Nun sewu bertanya, pernah enggak ngalami ini? Pernah ya? Salah duduk ya. Saya satu kali lagi mau makan bakso. Waktu saya duduk di tempat bakso itu, saya lihat, sana penuh, kok ada satu meja panjang itu kosong. Duduklah saya di situ santai-santai. Lalu tidak lama kemudian saya sudah curiga ya, kenapa kok meja itu dikosongkan. Lalu ada pegawainya ngomong, Pak maaf, ini reserve, sudah dipesan orang. Nah akhirnya saya dengan malu lalu bergeser dikit ke samping gitu ya. Ya karena saking malunya enggak berani untuk langsung begitu ya. Nah saudara, saya membayangkan apa yang firman Tuhan katakan ya. Nah kadang-kala saudara, kita harus sadar bahwa apa? Waktu Yesus melihat ya, kata yang dipakai di situ kan kata kuncinya adalah Yesus melihat ya. Ini menarik sekali. Ini kan kalau saudara baca bagian sebelumnya, waktu Yesus diundang makan, dikatakan orang Farisi melihat Yesus. Ya di khotbah yang lalu itu ya. Bagaimana orang Farisi itu mengamati Yesus dan kemudian ingin mencari kelemahannya. Nah di babak ini gantian, siapa yang melihat? Yesus yang melihat. Tapi apa bedanya? Nanti kita akan lihat ya. Nah saudara, kalau kita melihat dalam bagian ini konteksnya adalah Yesus itu diundang makan, kemudian dalam sejarah atau tradisi orang Yahudi, waktu orang diundang makan pasti welcome ya. Tapi yang menarik adalah dalam bagian ini Yesus diundang makan tapi niatnya adalah untuk menjatuhkan Yesus. Saya tidak bisa bayangkan ya kalau suatu saat misalnya Cik Farah undang saya ke rumah, Pak ayo makan sincia. Waktu saya datang langsung Pak Cahyo liatin saya. Ya misalkan contoh ya, ini contoh. Pak Cahyo liatin, saya mau nelan ayam diliatin. Saya mau minum diliatin. Saya mau tanya, sukacita enggak saya? Tak tinggal pulang, betul enggak? Itu bayangannya. Jadi diundang makan tapi dilihatin, dicari kesalahannya. Itulah orang Farisi, saudara ya. Tapi yang menarik adalah kalau kita melihat di sini, Yesus diundang tapi gantian dalam bagian ini Yesus melihat. Nah, kata melihat yang dipakai orang Farisi terhadap Yesus itu berbeda. Kalau orang Farisi lihat Yesus, kata yang dipakai adalah paratereo, itu artinya adalah mengamati secara licik dan ada niat jahat. Ya, jadi lihat tapi ada niat jahat untuk menjatuhkan. Berbeda dengan Yesus. Yesus waktu lihat ya, dia menggunakan atau Alkitab mencatat menggunakan kata epekon, itu artinya bahwa Yesus melihat, tapi dia melihat itu dengan tenang. Dan ketika dia menatap atau melihat orang itu, Yesus bukan melihat tingkah lakunya, tapi Yesus melihat hatinya. Saya mau tanya, lebih banyak mana orang Kristen sombong di luar atau sombong di dalam hati? Lagi nyetir di lampu merah, nunggu lampunya hijau, lihat ke sebelah. Ada di sebelah mungkin mobilnya tuh welek, orangnya dalamnya juga elek-elek misalkan. Saudara lihat ke sini, dalam hati, cek elek mobilnya. Lihat lagi, wonge yo elek. Saya mau tanya, bisa enggak gitu? Dosa enggak itu? Tuhan tahu enggak? Ya sudah, khotbah selesai. Kata yang dipakai adalah Yesus bukan hanya see, tapi dia menembus ke dalam. Dan Yesus tahu, alah orang Farisi ini, tempat aja rebutan, bayangkan. Saya di Elion tahun ini sudah masuk tahun ke-22 ya. Dan khotbah ini kalau ngomong untuk konteks jemaat Elion itu rodok berbalik belakang ya, bertolak belakang. Kalau di Elion suruh duduk depan itu wangel saudara ya. Itu kayak apa ya, orang tuh makanya dulu setelah COVID itu kan ada kursi di belakangnya. Dan saya bilang ke Bu Putu, tolong Bu ringkesi semua. Kenapa? Karena akhirnya jemaat paling favorit duduk paling belakang. Saya mau tanya, kenapa jemaat suka duduk di belakang? Bukan rendah hati loh. Sungguh mati bukan. Saya pernah tanya, kenapa lu suka duduk di belakang? Pertama, dia bilang, kalau xiaopian tuh enak Pak. Atau mau ke belakang tuh enak. Terus yang kedua,
Kalau saya mau menghilang itu gampang, Pak. Jadi kayak ilmu ninja, ting, hilang gitu ya. Artinya duduk di belakang. Nah, berbeda dengan konteks dalam tradisi Yahudi. Mereka kalau punya jabatan, itu ogah duduk di belakang. Sorry yo, enggak mau. Selalu memilih paling depan. Kenapa? Karena duduk itu berarti berkaitan mengenai pangkat. Ya, kalau orang Yahudi. Jadi enggak sembarangan mereka duduk. Itulah kenapa saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini, maka saudara, Yesus itu melihat, dan waktu dia lihat hatinya orang-orang Farisi itu. Dan apa yang dia temukan? Dia lihat bahwa orang Farisi ini motivasinya memang rebutan mau mengejar kehormatan. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kita harus hati-hati. Kecenderungan untuk menjadi nomor satu itu wajar. Tapi kalau sudah kita tidak bisa ngerem, itu hati-hati saudara ya. Yang terjadi adalah, saya selalu ingat dosen saya ya, almarhum Pak Daniel Lukas, dia mengatakan, manusia itu kadangkala bisa jahat katanya. Jahatnya seperti apa? Kayak orang renang katanya. Renang itu ada namanya gaya apa nih? Gaya dada ya kalau tidak salah ya. Gaya apa? Kok dada apa? Daya kodok, katak ya. Katanya ini orang disingkirkan. Udah begitu disikut dikit terus ditendang ya. Kadangkala demi, dan saya sering dengar ini di kantor, di pekerjaan secara sekuler, yang namanya persaingan menjerumuskan orang, itu sudah makanan sehari-hari. Ada amin? Nah, jangan sampai itu terbawa ke gereja. Ya. Artinya apa saudara? Tuhan itu tahu motivasi hati kita, Tuhan bisa lihat tembus dalam hati kita, meskipun mungkin orang lain tidak tahu. Dosen saya pernah mengingatkan, hati-hati kalau gelarmu sudah STH, itu artinya apa? Sudah tinggi hati. Naik lagi S2, MTH, makin tinggi hati. Udah gitu naik lagi S3, DTH. Nah, diam-diam tinggi hati. Oh doa ya kan? Artinya kalau hamba Tuhan bisa tinggi hati, jemaat bisa enggak tinggi hati? Biasanya tinggi hati itu karena Anda punya kelebihan yang orang lain enggak punya. Ya. Itulah kenapa orang Farisi merasa, oh mereka yang berkuasa, mereka yang memegang aturan, mereka yang mengatur undang-undang pada zaman itu. Sehingga yang terjadi adalah mereka berebut untuk mengejar kehormatan. Nah, apa pengamatan Yesus? Yesus melihat bahwa orang-orang ini memilih tempat kehormatan, ya, bentuk kesombongan. Artinya meskipun mereka tidak ngomong, orang sudah tahu bahwa mereka tidak mau berada di bawah. Ya, nah saudara, saya satu kali pernah diundang khotbah. Dan ketika diundang khotbah waktu itu saya masih sangat muda, baru praktek 1 tahun. Nah saudara, waktu itu saya masih ingat, saya diundang untuk menjadi pembicara Natal sekota Madia Balikpapan ya. Lalu diadakan di sebuah gor Pertamina yang hadir 3.500. Nah waktu saya diundang itu, saya tuh sebenarnya minder saudara. Karena gelar saya tuh SMTH, tahu SMTH? Sarjana Muda Teologia ya. Dan waktu itu benar-benar masih barusan tamat gitu. Nah ketika diundang saudara, waktu itu saya mau duduk di belakang, lalu ada panitia tanya, karena saya pakai jas, dia bilang, Bapak pembicara, iya. Langsung dibawa ke tengah saudara, lalu disuruh duduk di paling depan, saya masih ingat. Waktu saya duduk di sofa, saya noleh ke samping, tahu siapa di samping saya? Wali kota. Tak lihat lagi sebelahnya ketua DPD atau apa, sana ketua NU, ada yang Muhammadiyah. Makanya waktu saya diundang khotbah itu suratnya 2 lembar. Jangan menyinggung ini, jangan menyinggung ini, jangan menyinggung ini. Dan terakhir, jangan bawa Alkitab. Nah, waktu dibilang jangan bawa Alkitab, saya langsung bilang, sorry, kalau saya tidak boleh bawa Alkitab, saya tidak jadi khotbah. Oh boleh, akhirnya bawa Alkitab. Nah saudara, waktu saya hanya 10 menit. Khotbah 10 menit. Kalau saudara jadi saya khotbah 10 menit, saudara ngomong apa? Dongeng toh. Mau ngomong apa 10 menit? Ya. Dan saya masih ingat waktu itu temanya adalah dekat Tuhan itu kita memperoleh kedamaian ya. Jadi Mazmur kalau tidak salah.
Nah waktu saya khotbah, di depan saya ini Kapolda, saya masih ingat SY Wenas namanya. Dia liatin saya terus, tak lihat dia, wis aku juga jadi minder saudara ya. Karena dia arahnya ke sini. Nah saudara, poin saya adalah saudara, ketika kita mengandalkan diri kita akan merasa tidak berarti. Tapi ketika saya habis khotbah, lalu saya diingatkan Tuhan, kamu datang bukan karena kamu, tapi karena nama Tuhan. Dan ketika itu saya dikuatkan. Nah, habis khotbah saya cepat-cepat pulang karena saya berpikir itu adalah khotbah saya yang paling buruk sepanjang masa. Kenapa? Karena saya tidak bisa konsen diplototi pejabat gitu ya. Dan waktu itu saya masih ingat saya ngomongin tentang narkoba, saya ngomongin tentang pelacuran di Jawa Timur, di Kalimantan Timur. Saya tembakin semua saudara ya. Saya bilang terserah kamu, palingan saya tidak diundang lagi. Nah puji Tuhan, beberapa hari kemudian, karena itu diliput di koran ya, Kaltim Post waktu itu. Nah banyak testimoni dan saya ada teman bilang puji Tuhan sudah diberkati lewat firman Tuhan. Poin saya adalah bukan saya saudara, tapi Tuhan itu yang memakai saya, seorang yang baru tamat, gelarnya sarjana muda, untuk khotbah di hadapan doktor-doktor. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, poinnya adalah saudara, Anda juga bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan jangan merasa minder kalau kita ini kecil, kita tidak punya apa-apa. Banyak orang kan sering saya pernah mendengar begini ya, ketika kita tidak mampu, biasanya kita tidak dipandang orang. Ada yang pernah sharing begini, Pak, saya tuh paling malas kumpul keluarga. Kenapa? Kalau kumpul keluarga itu kan ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Dia masuk kategori yang miskin. Kalau kumpul keluarga, dia bilang, palingan saya tuh bagian kora-kora. Tahu kora-kora? Yang kaya itu yang keluar duit, yang perintah-perintah, yang meucian itu yang disuruh-suruh. Sehingga dia berkata, Pak, kalau kumpul family aku tidak mau. Kenapa? Karena keluarga aku tidak mampu. Nah saudara, mungkin saudara mengatakan, aku ini, aduh Tuhan, kecil, tidak berarti. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak mengejar kehormatan, Tuhan yang angkat kamu. Amin. Bisa enggak seorang yang disebut miskin itu kemudian diangkat Tuhan menjadi seorang yang berhasil? Bisa sekali. Baru-baru saya baca testimoni seorang pemilik Hyundai. Tahu ya pemilik Hyundai? Hyundai itu bukan hanya di mobil, di bangunan, dan juga di yang lainnya ya. Tahu saudara, foundernya, pertama pendirinya Hyundai. Itu seorang bapak yang waktu itu dia itu tinggal di Korea Utara. Nah dia itu beberapa kali ingin kabur dari rumahnya, tapi selalu ketangkap bawa balik lagi. Tangkap. Sampai satu kali dia itu diam-diam membawa lembu papanya, dan sekalian lembu itu dijual untuk biaya dia sekolah. Lalu singkat cerita bapak ini pergi ke Korea Selatan dan di situ studi dan kemudian dia bisa mendirikan sebuah perusahaan. Dan waktu dia kembali ke rumah papanya, dia bawa 1.001 ekor sapi untuk balas papanya. Dia bilang, Pak, aku nyolong sapimu satu, tak ganti 1.001. Dan itu diantar dengan mobil Hyundai begitu, sekalian promosi gitu ya. Jadi bayangkan 1.001 ekor dibawa pakai mobil truknya Hyundai. Jadi iring-iringan begitu ya. Poin saya adalah saudara, kalau kita murni di hadapan Tuhan, bukan ingin mengejar kehormatan, Tuhan akan angkat saudara. Anda yang mungkin secara manusia, tidak mungkin aku sukses, tidak mungkin aku dipandang orang, Tuhan akan angkat saudara. Ada amin enggak? Kadangkala kita meragukan Tuhan. Banyak kali saya punya teman yang dulunya saya tahu sangat susah hidupnya. Sekarang rata-rata di Jakarta mereka sukses. Ya, mereka berhasil dalam usahanya. Kenapa? Karena mereka begitu luar biasa giat dan mengandalkan Tuhan. Nah, poin saya adalah saudara, Tuhan tidak melihat ini di hati orang-orang Farisi ya. Sehingga apa saudara? Tentunya hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat memang ada resiko yang terjadi. Kalau orang itu tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya, loh kok hilang? Ya, kita akan tahu bahwa kalau kita mengambil tempat yang bukan tempatnya kita, itu malu sekali, seperti saya ceritakan sebelumnya ya. Jangan sampai kemudian kita dibilang, itu bukan tempatmu. Saya kalau lihat di Rungkut ini malah selama ini tidak pernah ada saya lihat orang
duduk di depan, kan ditulis di situ hamba Tuhan gitu ya. Nah, seringkali orang tidak mau duduk di situ ya. Tapi duduk pun tidak apa-apa sebenarnya kan. Anda semua hamba Tuhan kan, betul tidak? Hamba Tuhan apa hamba uang? Hamba Tuhan kan, boleh aja duduk di situ. Cuman orang sungkan gitu ya. Poin saya adalah ini sangat penting saudara. Kadangkala jangan sampai kita mau menjadi orang yang selalu penting ya. Karena apa? Karena kalau Tuhan tidak angkat kita, resikonya adalah memalukan. Kalau orang jatuh di hadapan banyak orang, sakitnya tidak seberapa. Tapi malunya itu loh ya, betul enggak? Itu yang memalukan. Itulah kenapa saudara, kita perlu hati-hati, renungkanlah. Ketika engkau melayani, engkau bekerja, kira-kira apa yang kau kejar? Kemuliaankah, kehormatankah? Kalau engkau kejar itu, lama-lama engkau akan menjadi seorang yang sangat ambisius, kemudian mungkin engkau akan menjadi narsis. Kenapa? Karena engkau menganggap aku bisa kok. Ya, saudara tahu kan ada seorang pengacara di Indonesia yang kalau ngomong gini-gini ya. Nah, itu memang trademarknya dia ya. Dan kalau dengar cerita dia memang dari nol. Ya, dia bisa jadi hebat dan kemudian dia kaya raya. Kadangkala orang kalau berhasil memang punya kecenderungan untuk menjadi sombong kalau tidak hati-hati. Amin. Nah, sekarang karena itu katakan ke sebelahnya, jadi anak Tuhan jangan sombong. Silakan. Nah, yang duduk sendiri bilang, gua nyesel dia duduk sendiri. Artinya apa saudara? Engkau melayani, engkau kejar apa? Waktu jemaat kasih persembahan, enggak lupa bendahara mencatat, marah-marah. Loh sekarang kasih Tuhan, apakah kasih bendahara? Kalau sudah kasih Tuhan ya sudah, ya toh. Jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian mengatur Tuhan. Ada kejadian orang yang kasih piano ke gereja. Itu sudah dikasih warning. Pokoknya aku kasih piano aku tidak boleh digeser sedikit pun. Lalu singkat cerita saya pelayanan di gereja itu dan majelis rapat khusus bahas piano boleh digeser apa enggak. Karena orangnya masih hidup, yang ngasih itu loh. Dan orang itu kaya raya. Nah saudara, kalau engkau kasih gereja, tapi demi kemuliaan dirimu, enggak usah kasih. Karena Tuhan jauh lebih mulia. Tuhan tidak butuh kemuliaan manusia. Ya, itulah kenapa saudara, saya pernah kesaksian di sini toh. Waktu saya pelayanan di Bandung, ada seorang yang cerita kejadian di gerejanya. Waktu dia mau beli piano, kemudian majelis itu rapat, duitnya masih kurang separuh. Lalu ketua majelis datang ke rumah orang yang paling kaya di gereja itu dan bilang, Pak, kami mau beli grand piano, jumlahnya sekian masih tidak cukup separuh. Terus orang kaya itu bilang, alah gampang, nanti kurang berapa tak lagi. Singkat cerita 2 minggu kemudian itu grand piano sudah ada. Lalu orang kaya itu waktu ibadah lihat, loh kok sudah ada pianonya? Padahal dia belum kasih duit, betul enggak? Lalu kemudian ketua majelisnya menghampiri bapak itu dan ngomong, Pak, puji Tuhan ya setelah diumumkan itu jemaat berduyun-duyun kasih persembahan sehingga bapak tidak perlu kasih persembahan. Lalu orang kaya itu langsung sedih dia. Lalu singkat cerita, ini yang cerita hamba Tuhan ya, dia bilang setiap kali piano itu dimainkan itu bapak gelisah. Dia bilang, dia selalu dengar, mana duitku gitu ya. Mana duitku. Jadi menghantui dia begitu ya. Seolah-olah dia itu merasa penting bisa mendukung pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan merendahkan dia. Makanya hati-hati saudara, pelayanan bekerja jangan mengejar kehormatan. Amin. Karena kehormatan itu akan muncul kalau memang waktumu Tuhan akan mengangkat dirimu. Saya mengutip apa yang dikatakan John Calvin. Ya, Calvin mengatakan, kepuasan sejati bukanlah ketika engkau memiliki segala apa yang kau inginkan. Termasuk tadi itu, ingin menjadi nomor 1, ingin menjadi penting, ya, ingin mencari kehormatan. Namun beristirahat di dalam Dia yang menguasai segala sesuatu. Artinya ketika kita sudah di dalam Kristus, punya Kristus aja sudah cukup. Ya, karena Kristus akan melakukan sisanya begitu ya. Jadi jangan engkau kemudian mengesampingkan Kristus untuk mengejar kehormatan itu. Karena sumber kehormatan adalah dari Tuhan. Ingat waktu nanti kita dipanggil Tuhan, yang memuji kita adalah siapa? Ingat ilustrasi hamba itu?
Yang mengatakan, baik hambaku yang setia. Yang ngomong itu siapa? Tuan apa hamba? Tuan itu gambaran dari siapa? Tuhan. Kayak saudara kan beribadah, Anda lihat saya mau tanya, siapa penonton dalam ibadah ini? Anda, saya, atau Tuhan? Tuhan kan? Berarti kalau Tuhan nonton dan melihat tadi, kata melihat itu, Tuhan tahu enggak Anda ngantuk? Jangan dia ke sebelahnya. Tuhan tahu enggak Anda main HP? Tuhan tahu enggak kamu ngobrol? Sini khotbah, sana khotbah juga. Sampai dia bingung, tadi Pak Aman ngomong apa ya? Kenapa? Karena sini khotbah, sana khotbah juga. Poin saya adalah, kalau kamu mengerti bahwa yang kita lakukan ini untuk Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itulah yang harusnya ditinggikan. Dan ketika engkau beribadah pun, engkau tahu bahwa Tuhan itu sedang melihat. Kalau Tuhan lagi melihat Anda, berani enggak macam-macam? Pasti enggak berani. Berani enggak main HP? Enggak berani. Ya, hati-hati saudara. Itulah kenapa dalam bagian ini kita perlu ingat ya. Nah, yang kedua, apa nasihat Kristus agar kita menjadi rendah hati? Yang kedua di ayat yang ke-10, di situ dikatakan demikian. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Saya mau tanya, kalau Anda diundang pesta, Anda suka duduk di mana kalau prasmanan? Ayo jujur. Kalau prasmanan kita mengambil posisi kalau bisa sedekat mungkin dengan sumbernya ya. Yaitu apa? Makanan. Lupa katanya ini pergilah duduk di tempat paling rendah. Mateng kon. Jadi kalau ini prasmanan berarti kita duduk di mana? Di paling sub belakang. Wah, kalah sama taci-taci di depan itu ya. Karena saya pernah pergi ke Seraton, kami ada acara hamba Tuhan, lagi antri mau makan, tiba-tiba ada taci-taci pakai kutungan, permisi, permisi, permisi. Kita lihat, wih, kelihatannya orang kaya penampilannya, tapi mentalnya, waduh, enggak karu-karuan. Jadi yang dia pintas nih hamba Tuhan semua. Makanya hamba Tuhan, oh silakan, silakan. Tapi bayangkan kalau yang dipintas ini bukan hamba Tuhan, kena enggak dia? Kena. Oh, kena air paucu mati dia. Langsung diomongin, ya kan? Kena Ibu Siani, oh kena dia. Apalagi kena Ibu Lani, wah habis dia, ya. Tapi yang dipintas nih hamba Tuhan, sehingga yang terjadi, oh silakan, silakan. Cuma dalam hati saya, orang bisa penampilannya kaya, tapi mentalnya miskin. Itulah kenapa saudara, Kristus bilang apa? Kalau kamu diundang, enggak usah duduk yang paling terhormat. Cari tempat yang tidak terhormat. Artinya apa saudara? Kata yang dipakai di situ adalah eskatos. Eskatos itu kalau harafiah berarti yang paling ujung. Tahu eskatologi? Eskatologi dari kata yang sama. Nah, firman Tuhan katakan, karena waktu itu saudara ternyata pestanya orang Yahudi itu ada kursi-kursi tertentu. Nah, jadi tidak boleh diduduki. Jadi datang itu tidak boleh sembarang duduk ternyata ya. Ini saya tunjukkan ya. Jadi waktu Yesus diundang ya. Nah, kira-kira pestanya begini. Orang Yahudi kalau pesta, kalau saya pasti tidak menikmati ini. Jadi duduknya itu sambil reclining gini. Ya apa cara makan begini? Ya. Nah, saya pasti gerenjingan, betul enggak? Nah, dikatakan pembagiannya seperti ini. Ini yang biru ini tuan rumah, pasti duduk di sini. Kemudian tamu-tamu agung itu yang hijau ini. Kemudian yang lower class ini di yang hitam. Saya mau tanya, waktu Yesus diundang, Yesus didudukan di mana? Oleh orang Farisi. Bukan oleh kamu loh ya. Orang Farisi dudukan Yesus di sini yang hitam. Dengan kata lain apa? You are not important. Mereka ingin ngomong, Yesus kamu mungkin guru, kamu mungkin hebat di luar sana, tapi di sini kamu nothing. Bayangkan. Yesus dihina begitu hinanya. Yang ngundang lo mereka,
Tidak ada Yesus tuh minta diundang. Tapi ketika diundang, Yesus didudukan di mana? Low status guest. Dengan kata lain, mereka benar-benar sebenarnya ingin mempermalukan Yesus. Kalau Bapak Ibu saja mengundang misalkan hamba Tuhan, pasti Bapak Ibu akan paling tidak menyediakan minum atau apa. Ini tidak ada, saudara, belum dikasih apa-apa ini, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menunjukkan apa, saudara? Kalau kita melihat bahwa kerendahan hati itu artinya apa? Sadar bahwa kita posisinya di hadapan Tuhan itu apa? Kenapa? Karena Kristus ini sudah memberikan teladan. Dia yang adalah Tuhan. Saya mau tanya, dia protes enggak sama orang Farisi? Ada ayatnya Yesus itu marah karena ditaruh di yang babak hitam itu? Nggak ada. Tapi Alkitab mengatakan Yesus hanya diam. Yesus mengamati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah kenapa kalau kita melihat bahwa Kristus itu yang direndahkan oleh orang Farisi, dia itu ditinggikan oleh Bapa. Artinya bahwa dia berkata, Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada amin? Tidak usah takut kalau saudara datang misalkan ke sebuah event atau apa. Jangan takut orang tidak mengenal Anda. Kalau memang Tuhan ingin mengangkat Anda, Tuhan angkat. Kalau saya aplikasikan dalam kehidupannya, jangan merasa minder kalau sekarang Anda secara ekonomi itu mungkin low class. Jangan minder dan merasa takut kalau sampai, karena gini loh, ada orang yang saya pernah beberapa kali ingin berkunjung ke rumahnya, dia merasa minder dengan rumahnya. Saya bilang, saya ini loh bukan mau beli properti, betul enggak? Saya bukan new era, mau datang ke rumah, mau beli rumah, enggak. Saya ingin bersilaturahmi. Nah, ada yang minder, saya bilang enggak usah minder. Makanya saya enggak pernah ngomong kalau mau ke rumahnya jemaat. Tiba-tiba Pak Aman itu teng di depan ya. Nah, saya pernah satu kali besok seorang jemaat, waktu tiba-tiba saya di depan pintu pagarnya, dia lihat, dia langsung teriak, dia langsung masuk lagi, terus ganti baju baru keluar lagi gitu ya. Nah, maksud saya adalah saudara, kita harus sadar bahwa di sini firman Tuhan ingin mengatakan, kalau kita menyadari posisi kita, kita tidak akan menduduki tempat yang kita tidak layak di situ. Ya, itulah kenapa saudara, lebih baik kita merendahkan diri kita, duduk di tempat yang dianggap tidak penting, kemudian tuan rumah akan mempersilakan kita duduk di tempat yang penting ya. Nah, seperti yang Kristus teladankan ya, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya apa? Yesus adalah Tuhan, dia menjelma menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, dikatakan mengambil rupa sebagai hamba. Artinya yang paling lowest gitu ya. Nah, dan dia memberikan contoh bahwa apa? Ketika dia diperlakukan dengan tidak adil, dia tidak membantah. Jadi dia meneladankan arti kerendahan hati yang sesungguhnya. Nah, saudara, mungkin saudara berkata, loh Pak, kalau kita diperlakukan tidak adil ya kita harus berjuang. Betul, tapi berjuang saja itu tidak cukup ya. Artinya engkau harus datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku loh diperlakukan tidak adil. Tuhan, ini harusnya giliranku, kenapa kok bukan giliranku? Tuhan, seharusnya aku menjadi kepala kantor ini, atau aku menjadi kepala cabang ini. Mungkin sudah berkata demikian, protes sama Tuhan. Tuhan mungkin akan ngomong, tenang anakku, waktumu akan sampai. Kalau Tuhan mau mengangkat kita, dimanapun Tuhan akan bisa angkat. Ada amin? Seperti Yusuf tadi, dilupakan orang. Bertahun-tahun, sudah dijanjikan di PHP, dilupain orang. Kemudian diingat kembali dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam dirinya. Itulah kenapa saudara, Kristus sendiri meneladankan ini. Yesus tahu apa artinya kehinaan. Dia pernah dihina, direndahkan, tidak dianggap, diludahi. Bahkan dia disalibkan sebagai orang terkutuk di atas Golgota. Artinya apa saudara? Kalau saat ini Anda mengalami itu, jangan engkau minder. Jangan engkau down. Akan ada waktunya Tuhan mengangkat engkau. Dulu saya ketika pelayanan di Kalimantan ya, saya masih ingat satu kali karena saya di sinode, saya keliling ke cabang-cabang gitu ya.
Saya masih ingat saudara, waktu itu gaji hamba Tuhan yang berkeluarga. Saudara tahu berapa gajinya? 175.000. Itu tahun kira-kira 96, 97. 175.000 untuk suami istri dan anak 2. Saya mau tanya, cukup enggak itu? Kalau 175.000 US dollar cukup. Bayangkan saudara, hamba Tuhan itu harus ngambil gaji itu pergi lagi ke Samarinda. Jadi dari Melak, dari pedalaman itu ke Samarinda harus naik kapal lagi yang ongkosnya itu PP itu 1 juta. Nah, ya apa caranya gaji 175.000 karena dulu tidak ada transfer, harus ngambil di kantor. Jadi mereka harus pergi. Nah, caranya gimana? Kumpullah 20 hamba Tuhan, 30 hamba Tuhan, terus utuslah 1 orang untuk pergi. Untuk ngambil gaji, balik baru dibagikan di sana. Bayangkan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, baru-baru saya mengamati dan dapat info. Dulu hamba Tuhan yang di pedalaman yang susah setengah mati, sekarang semua jadi bos saudara. Karena waktu mereka ke sana dapat pembagian tanah, dan di tanah itu bawahnya ada batu bara saudara. Jadi mereka guyu tok sekarang. Kenapa? Truknya banyak, mobilnya banyak, tanahnya banyak. Hamba Tuhan loh. Padahal dulu gajinya cuma 175.000. Siapa yang angkat mereka? Tuhan. Siapa nyangka di bawah tanah itu ada batu bara? Luar biasa. Itu juga terjadi dengan sopir gereja. Dia dikasih tanah sama mertuanya, ternyata di bawahnya batu bara semua. Wah, kaya raya. Tapi apakah dia resign? Enggak, tetap jadi supir gereja. Ditanya, kok kamu enggak mau berhenti? Iya, aku menikmati sambil melayani Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus tahu apa artinya kehinaan. Ya, itulah kenapa saudara kita dapat melihat bahwa Yesus sendiri mengatakan, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Itu adalah simbol kerendahan hati, membasuh ya. Saya jujur beberapa kali mau praktekkan ini waktu Prapaskah ya. Tapi menjadi tidak jadi karena apa? Saya takut kalau nanti misalkan pengurus dan hamba Tuhan membasuh kaki jemaat. Yang saya tidak bisa kontrol adalah hatinya, betul? Misalkan waktu IPAV membasuh kakinya Pak Udin misalkan. Bisa saja dalam hatinya, ambune kakinya misalkan. Atau membasuh kaki saya, ambune kaki Pak Aman. Dalam hati. Bisa enggak? Bisa. Dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Mungkin dia bisa membasuh atau Pak Aman membasuh kaki jemaat. Tapi dalam hatinya Pak Aman, ini kok kukunya kok jempol semua misalkan. Artinya bahwa dalam hati ini yang susah dikontrol. Apakah saudara bisa menjamin orang yang basuh kaki, cium kakimu itu hatinya juga murni? Belum tentu. Makanya saya mengurungkan niat itu. Takutnya jadi ritual, hatinya tidak sungguh-sungguh. Itulah yang ditentang oleh Yesus. Yesus melakukan itu bukan dengan basa-basi, dia sungguh-sungguh sebagai bentuk kasihnya. Itulah kenapa saudara, dia memberikan teladan, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Dengan kata lain, be humble. Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kemuliaan, ya. Dikatakan kemuliaan di mata Tuhan tidak ditemukan melalui persaingan. Ya. Jadi persaingan itu untuk mencapai kemuliaan atau kehormatan itu bukan cara Tuhan. Tuhan tidak pernah pakai cara itu. Itulah kenapa melainkan melalui penyerahan diri dan ketulusan. Ya. Jadi mari kita berhenti mengejar kursi utama. Artinya mengejar sesuatu yang mungkin akan memuliakan diri kita ya. Tapi bagaimana mulai mencari perkenanan Tuhan. Ya, di tempat yang mungkin dilupakan orang. Saya dulu pelayanan di Kalimantan, ada ibu-ibu yang bagian konsumsi. Kalau di sana itu waktu itu tidak ada kayak catering atau apa. Jadi yang masak itu ibu-ibu. Saya masih ingat ketika acara mulai, ibu-ibu itu belepotan. Karena masaknya pakai kayu.
Terus kemudian saya bilang, ayo ikut gabung ibadah. Dia bilang, aduh saya malu Pak. Kan kalau masak pakai kayu, ambune kan menyengat toh, betul enggak? Nah, saya bilang enggak apa-apa masuk. Bayangkan mereka bayar harga untuk pekerjaan Tuhan, ya. Nah, saudara, itulah kenapa kalau kita melayani Tuhan, mungkin orang enggak lihat kita rendah. Tapi one day and someday Tuhan akan angkat engkau. Pelayanan tidak harus kelihatan. Pelayanan tidak harus sesuatu yang nampak, ya. Itulah kenapa kalau saudara mau merendah menuju kemuliaan, mulai dari apa? Itu tadi. Jangan mengejar kehormatan dan menyadari posisi kita di hadapan Tuhan, atau bahasa halusnya adalah tahu diri di hadapan Tuhan. Jangan minta yang aneh-aneh, jangan mengejar yang aneh-aneh. Kenapa? Karena hanya orang yang rendah hati yang punya kerelaan itu dibentuk oleh Tuhan. Waktu orang rendah hati, Tuhan berkarya membentuk dia, maka dia akan sungguh-sungguh menjadi bejana yang indah, dibentuk oleh Tuhan, ya. Sehingga yang paling penting adalah dia tidak perlu lagi pengakuan dunia. Ya, kalau Tuhan itu sudah memakai kita, kita tidak perlu lagi pengakuan orang lain, ya. Itulah kenapa milikilah suatu mental rendah hati, jangan suka mengejar kehormatan dan jangan atau suka menyadari posisi kita di hadapan Tuhan. Timbul pertanyaan terakhir, saudara. Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara mungkin sekarang berada dalam posisi yang rendah? Maukah saudara dimuliakan oleh Tuhan? Milikilah kerendahan hati. Mari berdoa. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari koreksi diri kita. Bagaimana kita selama ini di hadapan Tuhan? Apakah dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, kita selalu mengejar yang nomor satu, selalu ingin kursi kehormatan itu. Sehingga terkadang kita melupakan posisi kita di hadapan Tuhan. Kita seolah-olah menggeser posisi Tuhan. Dan bukan Tuhan yang bertahta dalam hidup dan hati kita. Mintalah pengampunan Tuhan jika selama ini engkau melakukan itu. Ingat, merendah adalah jalan menuju kemuliaan. Merendah adalah jalan Tuhan memakai kita. Tuhan tidak pernah pakai orang yang tinggi hati. Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang yang sombong. Karena itu kalau saudara ingin dipermuliakan Tuhan, milikilah kerendahan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian selidiki aku, menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari kita bangkit berdiri. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa di surga, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Lihat hati kami, lihat pikiran kami, lihat motivasi kami. Jika ada hal-hal yang mencuri kemuliaan Tuhan, jika ada hal-hal yang menggeser posisi Tuhan dalam hidup kami, kembalikan kami ke jalan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau tetap yang utama di hati kami,
sehingga kami tidak mengejar kehormatan, sehingga kami tahu posisi kami di hadapan Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang bertahta dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tilik hati jemaat-Mu, tilik pikiran mereka. Jika ada hal yang tidak berkenan, kembalikan, koreksi mereka ya Tuhan, supaya kami tetap di jalan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan untuk firman yang sudah ditaburkan, biarlah dapat tumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan yakin katakan amin. Kita akan angkat doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama kita doakan untuk gereja kita. Kita doakan saat ini gereja sedang merekrut untuk calon majelis. Kita doakan untuk sulitnya gereja menemukan calon majelis. Kita doa semoga Tuhan membangkitkan calon-calon baru yang akan meneruskan pelayanan di gereja ini. Karena itu mari kita buka suara, kita berdoa untuk hal ini bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami GKI Lyon. Tuhan, kami saat ini sedang menjaring calon-calon pengurus dan juga majelis. Tuhan, Kau tahu bahwa tidak mudah bagi kami untuk menemukan pengurus dan majelis yang sungguh-sungguh sesuai kehendak-Mu. Akan tapi ya Tuhan, kami yakin Tuhan akan membangkitkan dari jemaat-Mu. Karena itu Tuhan tolong ya Bapa, Engkau yang akan memantapkan bagi mereka yang masih ragu. Dan Engkau memberikan jodoh kerendahan hati untuk mau taat kepada pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir mari kita doakan untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa sekarang kondisi ekonomi dan juga sosial politik tidaklah baik-baik saja. Kita doakan untuk khususnya keamanan di negara kita. Khususnya juga untuk harga-harga yang sebagian sudah mulai naik. Kita doakan supaya hal ini tidak membuat rakyat menjadi tambah susah, tapi Tuhan berbelas kasihan untuk mencukupkan segala kebutuhan daripada jemaat Tuhan dan rakyat Indonesia pada umumnya. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mengingat ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong kami. Kami berdoa untuk situasi ekonomi dan sosial politik yang sampai saat ini tidaklah baik-baik saja. Tuhan topang ya Bapa, cukupkan jemaat-Mu segala kebutuhan sandang pangan papan mereka. Bahkan Kau berikan kelimpahan, supaya dengan kelimpahan itu mereka bisa berbagi dengan orang lain. Dan kami serahkan Tuhan berkati juga pemerintah negara Indonesia. Berikan hikmat hati yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, Tuhan tahu apa yang sedang kamu rasakan. Tuhan tahu apa yang kamu inginkan. Tuhan dengar semua doa-doamu, tapi Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untukmu. Berilah persembahanmu,
bagi Tuhan, segala kemuliaan bagi Dia. Kami bersyukur merasakan hadirat-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu. Kau hadir di sini memberkati setiap kami. Damai sejahtera Kau beri bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sekali lagi kami bersyukur. Kami bersyukur merasakan hadirat-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Terima kasihlah selalu pada Tuhan, karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia. Kau hadir di sini memberkati setiap kami. Damai sejahtera Kau beri bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Bangkit bersama cepat. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia-Mu. Kau hadir di sini memberkati setiap kami. Damai sejahtera Kau beri bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Damai sejahtera, damai sejahtera Kau beri bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat kebaikan.
buat kebaikanmu. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Dan Engkau Allah yang akan memuji persembahan ini seperti Engkau memuji persembahan janda miskin. Tuhan yang mengindahkan, Tuhan yang menerima persembahan ini untuk Engkau pakai di dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu di gereja ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur padamu. Amin. Pujian, hormat, kemuliaan kembalikan kepada Bapa di sorga. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah, barang siapa merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat dia menuju kemuliaannya. Karena itu pulanglah, lakukan firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.